Ada kewajiban yang harus dipenuhi sampai dia berada di titik ini. Terus berjuang dengan sejuta liku yang tidak mudah. Saat melangkah selalu pastikan terngiang petua. Nah, kau harus sekuat baja. Jangan cepat puas dengan pencapaian. Bersikap jujur dan tidak kalah penting yang selalu tertanam pesannya adalah, nak, engkau tidak boleh 100% percaya pada omongan orang. Sebab hati manusia mudah dibolak-balik dari yang menguasainya. Saat ini, cakap mereka mungkin manis, membuatmu bahagia. Tetapi boleh jadi sedetik berubah. Jadikanmu terperosok, bahkan terluka. Namanya Zikran Buti, 30 tahun. Tinggal di kampung halaman istrinya di Desa Bulontalangi Barat, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Ia salah satu pengusaha muda di Provinsi Gorontalo. Sosok pekerja keras yang tidak pernah malu memasarkan sendiri hasil jerih payahnya. Punya pekerja, namun tidak hanya sesuka hati ia memerintah. Tidak mau jadi bos yang hanya duduk-duduk saja. Jika ada waktu luang, ia mengantarnya sendiri. Seakan bernostalgia lagi ketika ia harus bersusah payah berjalan kaki mencari pembeli. Mengenang kembali masa-masa sulit yang pernah ia rasakan dulu dan jadi pelecut untuk ia tidak boleh menyerah. Salah satu tempat penjualan hasil usaha Zikran juga di Olaku, sebuah galeri UMKM usaha mikro kecil menengah Gorontalo yang belum setahun dijalankan. Untuk produk herbal sendiri, produk dari Mafahim ini alhamdulillah banyak sekali permintaannya karena beliau salah satunya teh sirsak yang ada di sini dan permintaan dari produk herbal itu cukup banyak. Dan beliau salah satu UMKM yang juga termasuk dalam UMKM ekspor. Permintaannya sudah berasal dari luar dan dari Bank Indonesia sendiri sangat mensupport untuk produk-produk yang berpotensi untuk ekspor ini. Kalau masukan dari kami mungkin dari produk Mafahim sendiri bisa lebih meningkatkan kapasitas produksinya, kemudian dari segi kualitas produknya agar bisa pangsanya lebih luas lagi. Kalau sekarang setahu saya ya, kalau misalnya baru bisa 1 kontainer, mudah-mudahan besok-besok bisa jadi 10 kontainer ya, dan dengan kualitas yang lebih baik lagi. Di galeri ini produk usaha Zikran cukup diminati. Terpajang bersama setidaknya 200 produk UMKM, dari kuliner hingga fashion. Dari yang modern hingga produk kerajinan khas masyarakat Gorontalo seperti kain kerawang atau karao. Sesekali ia keluar kota menuju pusat tempat usahanya yang ada di Desa Helumo, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo. Menempuh waktu sekitar 1 jam lebih ke Desa Helumo, wilayah yang sejuk, alam yang indah, desa dengan potensi pertanian yang menjanjikan. Ada sawah, ada juga tanaman yang menjadi sumber usaha Zikran selama ini. Di desa ini juga tinggal orang yang begitu dihormati dan dicintainya, pemberi inspirasi dan banyak pelajaran hidup baginya. Indahnya pagi di Desa Helumo, semua makhluk menyambutnya. Pagi adalah waktu paling terbaik menurut Zikran untuk memetik daun sirsak di lahan yang tidak jauh dari tempat usahanya. Ya, inilah bahan baku dari usaha yang dikeluti Zikran saat ini, daun sirsak. Dari daun sirsak, ia mengolahnya menjadi teh untuk diminum herbal, berkhasiat bagi kesehatan tubuh. Ketepatan waktu sangat menentukan untuk mendapatkan daun sirsak dengan kualitas baik. Pemetikan untuk memperoleh kualitas terbaik dilakukan mulai pukul 6 hingga 9 pagi. Tujuannya untuk menghindari daun terpapar langsung dengan pancaran sinar matahari, sehingga terjaga kandungan antioksidan pada daun.
Dari hasil penelitian, kandungan oksidan mampu menghilangkan radikal bebas atau berbagai racun pada tubuh manusia. Selain pemetikan di waktu yang tepat, pengambilan daun sirsak juga tidak sembarang. Zikran dan pekerjanya akan selalu memetik daun sirsak dari ujung pertama hingga keenam. Jadi proses pengolahan teh daun sirsak tersebut itu ada beberapa tahap. Yang pertama itu diantaranya adalah proses pemetikan. Nah, di proses pemetikan ini hal yang perlu kita perhatikan adalah proses pemilihan daun. Itu dari daun pertama hingga daun keenam. Dari daun pertama sampai daun keenam itu berdasarkan penelitian yang pernah kami lakukan, itu kandungan antioksidan yang cukup tinggi itu ada dari daun pertama hingga daun keenam. Sehingga kami mengambil daun tersebut itu untuk dijadikan produk kami. Usaha teh daun sirsak bukanlah yang pertama digeluti bapak dari seorang anak ini. Sebelumnya, ia sudah mencoba berbagai usaha lain sejak masih di bangku kuliah. Seiring waktu, ia terdorong membuat teh daun sirsak untuk mengembangkan hasil pembelajaran ketika di perguruan tinggi. Dan hal yang menjadi alasannya membantu pengobatan kedua orang tua dengan mengonsumsi bahan herbal. Untuk teh daun sirsak sendiri itu berangkat dari skripsi teman saya, kemudian saya adopsi, saya coba minta ke dianya untuk saya kembangkan dalam bisnis. Jadi kurang lebih selama 2 tahun saya coba kerjasama juga dengan salah satu dosen saya. Beliau membimbing saya untuk mengenalkan tentang potensi bisnis di bidang herbal. Nah, sehingganya saya lihat daun sirsak ini menjadi salah satu aspek yang harus dikembangkan dalam dunia herbal. Karena memang orang tua saya juga melatar belakangnya memang pencinta herbal, penikmat herbal. Sehingganya saya coba mengembangkan itu sampai saat ini. Pembuatan teh daun sirsak melewati beberapa tahapan. Sesudah dipetik, kemudian dicuci. Lalu, daun sirsak dijemur. Sementara lahan penanaman pohon sirsak cukup untuk memenuhi produksi skala lokal, sejumlah bidang tanah milik warga lain yang kemudian dipercayakan kepada Zikran untuk mengolahnya. Zikran juga mengandalkan lahan milik warga di desa lain, yang sebelumnya ia edukasi untuk menanam pohon sirsak, agar bisa dimanfaatkan sebagai tanaman herbal. Daun teh sirsak produksi Zikran dan sejumlah pekerjanya telah menembus pasar internasional. Sejak bulan Februari 2025, seorang buyer atau pembeli asal Taiwan tertarik dengan produknya, hingga telah memesan beberapa kali. Untuk memenuhi pesanan tersebut, Zikran dan pekerjanya akan melakukan pemetikan daun sirsak hampir setiap hari. Karena permintaan dari Taiwan sekitar 1 ton dalam 1 bulan. Awal pertemuan dengan pembeli dari Taiwan tersebut ketika Zikran diminta untuk mengikuti Trade Expo Indonesia di Tangerang tahun 2024. Dalam sebuah ajang pameran perusahaan di bidang herbal se-Indonesia, dari situlah ia terus menjalin komunikasi dengan pembeli asal Taiwan, hingga produknya diekspor ke Taiwan. Jadi awal mula kita kerjasama dengan salah satu buyer kami yang ada di Taiwan adalah di saat kita mengikuti pameran atau Trade Expo yang ada di Jakarta. Kita dimediasi oleh Kementerian Pariwisata, kemudian dipertemukan dengan buyer kami dalam hal bisnis matching. Nah, kemudian di situ kita belum melakukan deal-dealan, tetapi kami pas balik lagi ke Gorontalo, kita dimintakan untuk melakukan atau membuat surat penawaran ke mereka. Nah, akhirnya kita buat surat penawaran dan mereka langsung menghubungi kami. Dan karena saya adalah salah satu binaan Bank Indonesia,
Kemudian kami coba konsultasikan ke Bank Indonesia terkait kerjasama kita ke depannya nanti. Nah, hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan dua belah pihak, antara dari pihak saya sebagai produsen dan pihak mereka yang bayar sebagai distribusi. Ekspor tidak dilakukan dari Gorontalo, tetapi melalui salah satu perusahaan ekspedisi di Jakarta yang memiliki izin ekspor. Demi menjaga kepercayaan buyer dari Taiwan, ia akan berusaha seoptimal mungkin menjaga kualitas produk dari teh daun sirsak ini. Sehingga, dari proses awal pemetikan secara manual, pengolahan dengan peralatan mesin sampai pada pengemasan, Zikran akan mendampingi para pekerjanya. Zikran terus bekerja keras demi meraih satu demi satu asa dan harapannya. Keuntungan yang ia peroleh pun dikelola dengan baik sehingga bisa mengembangkan usaha. Hasilnya, dalam waktu tidak begitu lama, pengusaha muda Gorontalo ini membangun rumah produksi usaha sendiri. Untuk rumah produksi sendiri, karena memang kami sangat aktif sekali dalam UMKM, sehingganya antusias dari pemerintah sendiri memediasi kami itu memberikan rumah produksi dengan sistem sharing dana seperti itu. Jadi dari pemerintah sekian persen dan dari kami sekian persen seperti itu. Dan alhamdulillah kemarin juga kami dimediasi oleh dari Bank Indonesia yang memfasilitasi alat-alat yang ada di pabrik kami. Ia juga merekrut pekerja para anak muda dengan harapan mereka bisa cekatan dalam membantunya, serta melahirkan ide-ide cemerlang yang penuh inovasi guna pengembangan usaha teh daun sirsak ini. Untuk perekrutan karyawan sendiri, kita memang targetnya adalah generasi milenial. Yang pertama, dari tingkat cekatan dari generasi milenial itu sangat luar biasa. Yang kedua adalah inovasi-inovasi yang nantinya mereka akan terlibat langsung untuk menghadirkan ide-ide baru seperti itu. Nah, sehingganya generasi-generasi milenial ini kita coba rekrut di pabrik kita yang ada di Mafahim Gorontalo Indonesia. Jadi salah satu usaha kita juga itu untuk membuka lapangan pekerjaan untuk para milenial saat ini. Awal saya kerja di sini, pertama dapat panggilan dari teman. Terus lama-lama sudah daftar sama Pak Zikran. Kerjanya ringan, dengan bos juga baik, ramah, dari cara menyampaikan saja baik. Awalnya itu dikasih tahu kan cara, terus sampai orang bisa mau produksi, baru kasih pemasaran pak orang-orang tentang cara manfaat dengan cara pembuatannya, karena ditanya itu selalu ini bahan bakunya tidak dicampur atau bagaimana, terus kami jawab tidak, karena ini bahan alami, bahan dari daun sirsak, tidak ada campuran. Di mata kami, Pak Zikran ini merupakan sosok pemuda yang sangat kreatif, sosok pemuda yang bekerja keras, tentu dalam hal usaha, bisnis, dia sangat menjadi inspirasi untuk kami, tentunya juga untuk para pemuda, kami selaku pemerintah desa, tentu dalam hal menyampaikan kepada pemuda-pemuda lainnya, agar bisa kelak menjadi contoh para pemuda yang ada di Desa Helumo, khususnya menjadi seperti Pak Zikran yang ada pada saat ini. Ya, tentu harapan saya dengan adanya usaha ini yang ada di Desa Helumo, tentu di desa saya menjadi desa yang dikenal dengan desa sirsak, desa yang banyak manfaat, yang tentu harapan besar saya itu tentu Desa Helumo itu mempunyai ikon dengan julukan Desa Sirsak yang bisa dikenal di seluruh Indonesia maupun di luar negara Indonesia. Keberhasilan Zikran memproduksi teh daun sirsak menarik perhatian banyak kalangan, termasuk dari kalangan perguruan tinggi. Sejumlah tenaga dosen di salah satu perguruan tinggi swasta ternama di Provinsi Gorontalo ini bahkan
tertarik mengajaknya untuk menjadi pembicara dalam sebuah acara yang mereka rancang terkait bagaimana mengolah dan memasarkan produk dari tanaman berkhasiat obat lainnya. Kami kemarin datang ke tempat produksi teh daun sirsak karena kami sebagai dosen itu ada program yang namanya pengabdian kepada masyarakat, dan kami mengambil judul juga tentang teh tetapi berbeda. Kami mengambil tema tentang teh tanaman kacang saca inci. Jadi kami berkunjung ke tempat produksi teh daun sirsak itu untuk belajar yang mana bagaimana cara produksinya dan alat-alat apa saja yang dipakai untuk produksi teh daun sirsak tersebut. Menurut saya di Gorontalo itu saya baru melihat ya hanya di rumah produksi daun teh sirsak itu hanya Pak Zikran. Jadi untuk kedepannya kami akan mengundang Pak Zikran untuk sebagai pemateri di dalam pengabdian kami di masyarakat tersebut. Meski banyaknya pesanan yang harus ia layani, Zikran akan selalu meluangkan waktu membantu usaha orang tuanya. Ayahnya sesungguhnya adalah pemberi inspirasi baginya dalam berusaha. Ayahnya dulu dikenal sebagai salah seorang pengusaha sukses dengan pendapatan yang membuat keluarga mereka hidup mapan. Berternak sapi hingga hasilnya diantar pulaukan dan mengolah sawah di antara usaha yang digeluti ayahnya. Tetapi siapa sangka, suatu kejadian tiba-tiba membuat usaha ayahnya terpuruk. Bahkan menurut Zikran, dikala itu sebagian harta yang dimiliki orang tuanya terpaksa direlakan untuk sekadar bertahan dari keterpurukan. Usaha ayahnya ditipu orang. Sapi yang diantar pulaukan hasilnya dibawa lari orang yang sampai saat ini ayahnya pun tidak tahu di mana rimbanya. Jadi awal mula dari kita berangkat untuk tetap berusaha semaksimal mungkin, tidak lain adalah keadaan orang tua saya pada saat itu. Orang tua saya terlilit hutang yang memang sangat besar. Ini kurang lebih itu ada sekian ratus juta dan itu harus dibayarkan karena memang ini hutang orang tua saya yang ada di perbankan seperti itu. Nah, sehingganya semaksimal mungkin saya sebagai anak laki-laki yang memang terdorong untuk melunasi itu. Banyak aset ayahnya yang dijual dan Zikran amat sadar ialah yang harus membantu ayahnya. Bagaimanapun kondisinya, ia tidak boleh membiarkan orang tuanya mengatasi masalahnya sendiri. Sebagai anak, ia wajib membangkitkan lagi usaha orang tuanya. Dari kejadian itulah ia banyak memperoleh petua dan pengalaman dari sang ayah. Satu hal yang saya ingat betul, nasihat orang tua saya yaitu semua orang itu bisa dipercaya, semua konsumen itu bisa dipercaya, tapi kita harus ingat 1% itu kita harus curigai. Kenapa? Karena tidak semua orang dalam dunia bisnis itu sangat jujur, sangat transparansi. Tetapi ada hal-hal yang tertentu yang memang mereka punya yang disembunyikan seperti itu. Nah, sehingganya saya sebagai pebisnis sendiri itu yang saya terapkan dalam diri saya. Dan satu juga yang orang tua nasihat ke saya, jujur itu adalah salah satu hal utama yang paling besar dalam hal komunikasi kita dalam bisnis. Jadi sampai saat ini alhamdulillah nasihat-nasihat orang tua saya itu yang memang saya pegang teguh sampai saat ini. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Jika Allah berkehendak, pastilah suatu kesulitan akan berganti kemudahan. Zikran sangat yakin itu. Dan upayanya menolong ayahnya pun berbuah manis. Begitupun dengan usahanya, sampai saat ini tetap mampu ia jalankan. Zikran tidak hanya berpikir usahanya maju sendiri,
Ia berharap dari apa yang ia lakukan juga banyak memberi manfaat bagi orang lain. Ia ingin banyak warga yang belajar mengikuti usahanya. Maka, ia pun membagi-bagikan bibit tanaman sirsak kepada warga. Bibit ia bagikan tidak saja kepada warga yang ada di desa Helumo ini, namun kepada warga di desa yang jauh dari tempat usahanya, yang memiliki lahan yang dinilainya sangat cocok untuk penanaman sirsak. Ya, tentu melalui kesempatan itu juga Pak Jikran tidak semata-mata dia hanya untuk keluarganya, tapi di sisi lain dia juga sangat memperhatikan untuk masyarakat di sekitaran yang ada di desa Helumo. Tentu dia telah membagikan beberapa bibit sirsak untuk diberikan kepada masyarakat. Tentu ini bertahap, tidak semua masyarakat mendapatkan bibit sirsak, namun ada beberapa titik yang menjadi sasaran yang insya Allah masyarakat itu dalam hal menerima bibit sirsak dari Pak Jikran, insya Allah mereka bisa rawat dan sehingganya bisa bermanfaat untuk mereka di kemudian hari. Tujuan kami membagikan bibit-bibit ini ke masyarakat tidak lain adalah untuk pemberdayaan masyarakat setempat. Hal ini selain kebutuhan kami pribadi, kami juga berharap masyarakat tetap menjaga lingkungan, khususnya di area-area pegunungan yang memang potensial sangat longsor, sehingganya kita butuh tanaman-tanaman seperti itu untuk menjaga lingkungan kita tetap dalam keadaan normal dan sehat seperti itu. Di rumah orang tuanya ini juga dijadikannya sebagai tempat berbagi pengalaman dengan banyak orang. Rumah ini jadi pusat belajar tentang pengolahan tanaman herbal yang berkhasiat obat. Baginya, pengetahuan yang ia punya tentang pengolahan tanaman sirsak perlu ditularkan juga kepada yang lain, terutama kepada generasi muda. Entah apa yang akan terjadi di masa depan, semua hanyalah misteri yang tidak akan pernah diketahui manusia. Zikran hanya selalu berdoa pada setiap sujudnya. Kelak, usaha ini menjadi lebih besar lagi, sehingga bisa memberi manfaat kepada banyak orang. Ya, harapan kami dalam bisnis ini menjadi salah satu perusahaan herbal yang terbesar khususnya di Indonesia Timur. Sehingganya kami berharap bisa menyerap masyarakat sekitar khususnya untuk tenaga kerja di perusahaan kami seperti itu.